Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Gamelianti, mahasiswi Universitas Bakti Kencana Bandung tingkat 2A Keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan pertolongan pertama pada persalinan. Di sini ada alat dan bahannya. Yang pertama yaitu ada kolentang, lalu ada hand scrub, ada 2 buah bengkok, lalu di sini ada 2 klem, dan ada gunting episiotomi, ada gunting tali pusat, lalu di sini ada setengah koher, dan di sini ada hepatitis B, lalu ada tetes mata, lalu di sini ada vitamin K, lalu di sini ada ampul oksitosin, dan di bak instrumennya yaitu ada 2 buah handscoon, ada pinset anatomis dan chirurgis, lalu ada 2 spet, dan ada penyedot lendir, lalu ada 2 buah kom, ada kom berisi kapas, lalu di sini ada doppler, lalu ada apron, masker, kacamata, lalu juga ada sepatu boot, dan ada 2 waslak, lalu ada kain bersih, ada handuk bersih, ada kain hangat, lalu ada topi dan baju bayi, lalu di sini ada celana dan baju ibu. Selanjutnya di sini ada baskom berisi cairan DTT, dan juga ada baskom berisi cairan klorin, baskom berisi cairan klorin. Lalu ada tempat untuk plasenta, lalu ada keranjang kotor, sampah non medis, dan sampah medis. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya perawat Ananda, saya di sini dinas dari jam 7 hingga jam 2 siang nanti. Ibu menurut standar prosedur keselamatan rumah sakit, boleh sebutkan nama dan tanggal lahirnya Ibu? Baik, sudah sesuai ya Ibu. Nah, Ibu, dari perkiraan HPHT Ibu sudah bisa dilakukan persalinan ya Ibu ya. Nah, di sini saya akan melakukan pemeriksaan skala 2 terlebih dahulu ya Ibu. Apakah Ibu bersedia? Baik, jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk mempersiapkan alatnya terlebih dahulu ya Ibu. Pastikan kelengkapan alat dan bahan termasuk mematangkan ampul dan memasukkan alat suntik ke dalam partuset dan klem tali pusat ke dalam partuset. Sebelum mencuci tangan, lepaskan dulu perhiasan dan jam tangannya. Lalu lakukan cuci tangan 6 langkah. Menggunakan apron, lengan tidak memakai perhiasan atau jam tangan. Nah, selanjutnya ambil handscoon dengan menggunakan korentang. Selanjutnya, penolong mengambil alat suntik isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam partuset.
Setelah itu, sebelum melakukan pemeriksaan dalam, bersihkan dulu vulva dan perineumnya dengan kapas basah dengan pinset, dan vulva ke perineum itu dengan 1 kali usapan. Ibu mohon maaf ya. Maaf ya Ibu. Lalu setelah itu, pemeriksaan dalam dilakukan untuk mengecek porsionya, serviks prestasi, posisi sutura Malaysia, kondisi panggul. Lalu, pastikan pembukaan sudah lengkap dan pecahkan selaput ketuban jika masih utuh. Lalu bengkoknya, dan gunakan setengah koher. Lalu, buang setengah kohernya ke dalam bengkok berisi larutan. Jika sudah, simpan bengkoknya yang sudah berisi air ketuban dari pasiennya. Selanjutnya, celupkan tangan ke dalam larutan klorin dan balikan handscoon-nya. Nah, setelah itu, melakukan pemeriksaan DJJ dilakukan setelah memastikan kontraksi uterus selesai. Setelah itu, pasang gel di perut. Ibu maaf ya. Lalu, ambil dopplernya. Dan simpan di perut ibu. Pastikan DJJ dalam batas normal yaitu 120 sampai 160 per menit. Lalu beritahu ke ibu jika pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik. Ibu, pembukaannya sudah lengkap dan keadaan janinnya baik ya ibu. Nanti ibu meneran jika saat ada his ya ibu. Apabila ibu sudah merasa ingin meneran, meminta bantuan keluarga untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran pada saat his. Bantu ibu untuk posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Nah, setelah itu, jika kepala bayi telah membuka vulva dengan diameter 5-6 cm, letakkan handuk bersih di perut ibu. Ibu, mohon maaf ya. Setelah itu, simpan underpatch di dekat vulva. Ibu, mohon maaf ya. Membuka tutup partusetnya dan memastikan kembali kelengkapan alat dan bahannya. Setelah itu, memakai APD, yaitu yang pertama memakai tutup kepala, lalu menggunakan masker, lalu memakai apron, dan juga menggunakan sepatu boot, lalu memakai kacamata, dan menggunakan handscoon. Menolong persalinan dengan tangan yang dominan di perineum dan tangan kiri di sifisis untuk menopang kepalanya. Setelah itu, ambil kapas. Lalu usap bagian bawah kepala bayinya. Setelah itu, lakukan pemeriksaan lilitan tali pusatnya dengan meraba area lehernya dengan gerakan memutar. Menunggu hingga kepala janinnya selesai melakukan putaran.
secara spontan. Kepala secara biparenteral dengan lembut, gerakan kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu depan muncul di bawah arcus pudus, dan kemudian gerakan arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakangnya. Ibu boleh menelan saat ada kontraksi ya ibu. Setelah bahu lahir, geser tangan ke arah perineum ibu untuk menyanggah kepala lengan dan siku sebelah bawah. Gunakan bagian atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atasnya. Setelah badan dan tangan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawahnya. Nah, setelah itu simpan di kain bersih. Sambil dibersihkan badan bayinya dan lakukan penilaian selintas apakah bayinya menangis kuat atau bernafas tanpa kesulitan, lalu apakah bayinya dapat bergerak aktif dan nilai warna kulit bayinya. Setelah itu angkat kain bersihnya dan simpan bayi di handuk di bedong dengan menggunakan handuknya. Lalu setelah itu memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus dan beritahu ibu ibu disuntik oksitosin dulu ya agar uterusnya dapat berkontraksi dengan baik ya ibu. Oksitosin disuntik setelah 1 menit bayi lahir dengan dosis 10 unit secara IM, yaitu di sepertiga paha atas bagian distal lateral. Sebelum melakukan penyuntikan, lakukan dulu aspirasi. Bu, maaf ya. Setelah 2 menit pasca persalinan, jepit tali pusatnya dengan menggunakan klem 3 cm kira-kira dari tali pusat bayinya. Setelah itu, dorong tali pusat ke arah distal, lalu dan jepit kembali tali pusat 2 cm dari klem pertama. Setelah itu, ambil kasa, lalu tangan kirinya disimpan di bawah tali pusat, lalu lakukan pengguntingan tali pusat di antara klem tersebut. Setelah itu, menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat dan memasang topi di kepala bayinya. Setelah itu, pakaikan topi. Maaf ya. Penegakan dan dorongan hingga plasentanya terlepas. Setelah plasentanya tampak pada vulva, teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan kedua tangan dan gerakan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Nah, setelah itu, setelah plasenta lahir, lakukan massage pada fundus uterus
dengan menggosok fundus uterinya dengan menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus membaik. Lalu masukkan plasenta ke tempat plasenta. Lalu buka klem pada plasenta dan simpan gunting ke bengkok isi larutannya. Setelah itu lakukan menggunakan kasa evaluasi kemungkinan laserasinya pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan apabila laserasinya mengalami pendarahan. Setelah itu, pastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina. Biarkan bayi tetap melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Nah, setelah 1 jam, lakukan penimbangan pengukuran panjang bayi. Lalu, setelah itu, pakaikan baju bayi. Setelah itu, beri tetes mata antibiotik, Profikalis dan vitamin K secara secara IM di paha kiri lateral. Setelah itu, setelah 1 jam pemberian vitamin K, berikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan atau lateral. Lalu lanjutkan pemantauan kontraksi untuk mencegah adanya pendarahan per vagina. Ajarkan ibu cara melakukan meniscus uterus dan memulai berkontraksi. Setelah itu, lakukan evaluasi dan estimasi kehilangan jumlah darah, periksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pasca persalinan dan setelah 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Lalu memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Nafasnya baik ya. Lalu tepatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi. Itu buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai. Lalu bersihkan vulva ibu dengan menggunakan air DTT. Mohon maaf ya, dibersihkan terlebih dahulu. Maaf ya ibu. Maaf ya ibu. Setelah itu, bersihkan sisa cairan ketuban dan darah, lalu dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Mohon maaf ya. Lalu setelah itu membantu ibu untuk menggunakan pakaian bersih. Lalu tutup dengan selimut ibu. Mohon maaf ya. Ibu, apakah sudah nyaman seperti ini? Baik. Setelah itu, membersihkan sarung tangan dengan menggunakan larutan klorin, lalu melepaskan dan merendamnya. Setelah itu, lepaskan APD-nya. Ibu, ini dedenya ya. Ibu, tindakannya sudah
sudah selesai, Ibu jika membutuhkan saya bisa panggil saya di Station atau mau chat bas-basnya Ibu. Saya izin pamit terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu.